Saya rasa bukan dunia seni saja yang berduka ya, tapi Indonesia berduka karena pada hari Kamis 10 April jam 16.25 waktu Indonesia Barat. Saat itu Titiek Puspa rakyat Indonesia ya, tapi beliau adalah pelaku sejarah yang kalau kita tarik ke dunia politik sudah hadir sejak zaman Presiden pertama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih masih bersama saya Henry Satrio di Satgas Kritik. Henry Satrio gagas keseruan politik. Nah, kira-kira lebih gitu. Saya rasa bukan dunia seni saja yang berduka ya, tapi Indonesia berduka karena dalam waktu yang tidak terlalu lama kehilangan dua selebritis yang memang sudah malang melintang. Yang satu di dunia perfilman, yang satu lagi sangat legenda di perfilman maupun drama, tarik suara dan lain-lain. Yang pertama kita kehilangan Raisa Etapi, malang melintang di berbagai film ya, entah berapa film atau judul film layar lebar yang sudah dibintangi. Dan kemudian 9 hari setelahnya Eyang Sumarti atau yang lebih kita kenal dengan Titiek Puspa meninggal dunia pada hari Kamis 10 April jam 16.25 waktu Indonesia Barat. Saat itu Titiek Puspa berusia 87 tahun. Seorang Titiek Puspa pastinya sangat berarti bagi bukan saja rakyat Indonesia ya, tapi beliau adalah pelaku sejarah yang kalau kita tarik ke dunia politik sudah hadir sejak zaman Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, kemudian pada saat zaman Soeharto. Bahkan kalau saya tidak salah beliau juga sangat dekat dengan Ibu Tien Soeharto, bahkan lingkaran kalau sekarang bahasanya ring satunya Bu Tien Soeharto. Kemudian di zaman Habibie, di zaman Gus Dur, Megawati, Jokowi, bahkan sempat hadir di era Presiden Prabowo. Jadi memang sudah malang melintang. Beberapa film yang dibintangi, kalau saya tidak salah satu yang terkenal tuh yang bertiga tuh ya, mainnya itu apa tuh judulnya itu ya. Kemudian ada beberapa lagu yang juga memang sempat juga di remake oleh beberapa penyanyi, Kupu-Kupu Malam, terus kemudian Marilah Kemari, ada juga Apa-apanya Dong ya, Dang Ding Dong 2 kali tuh. Nah, memang saya pernah bertemu dengan Titiek Puspa beberapa kali, bahkan pernah dalam sebuah episode televisi juga. Tapi memang nama Titiek Puspa ini di keluarga saya pun itu cukup mentereng ya, karena almarhum ayah saya Iwan Trikarso tuh beberapa kali bercerita bahwa pada saat Titiek Puspa muda itu bersaing juga dengan kakak pertamanya beliau, almarhumah Bude Mumpuningsih, saya nyebutnya Bude Mum. Jadi beberapa kali dalam acara bintang radio itu sempat bersaing gitu ya. Walaupun tentunya karena sudah lama banget pada saat saya ketemu dengan Eyang Titiek Puspa waktu itu ya, dia lupa juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa, bukan lupanya dia tidak mengurangi rasa hormat saya ke Titiek Puspa gitu. Titiek Puspa nih lahir 1 November 1937. Jadi hanya kurang dari atau sekitar 8 tahun jelang kemerdekaan Republik Indonesia di Tanjung, Kalimantan Selatan. Titiek Puspa ya jelas tadi saya sudah sebutkan pernah bertemu bahkan melantunkan lagu untuk Presiden Soekarno, kemudian menjadi penyanyi istana juga pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Salah satu hal yang saya ingat dari cerita Titiek Puspa di era Presiden Soekarno, dia pernah mewakili delegasi Indonesia ke Rusia kalau saya nggak salah, kemudian diminta menyanyi lagu Rusia karena dia memang sangat serba bisa. Kemudian posisi sebagai penyanyi istana kembali diberikan kepada Titiek Puspa saat era kepemimpinan Presiden Soeharto. Bahkan ya itu tadi memang termasuk lingkaran satunya Ibu Tien Soeharto. Menurut cerita beliau ke saya, dia juga nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba kemudian bisa dekat dengan Ibu Tien. Yang jelas ada satu waktu dia dipanggil ketemu dengan Ibu Tien Soeharto. Waktu itu hanya sekitar 15 menit 30 menitan diberikan waktu oleh Pas Pampres. Nah ini waktu itu Eyang Titiek Puspa dijadwalkan 15 menit tapi
kalau saya tidak salah lebih dari 1 jaman akhirnya bertemu dengan Ibu Tien. Bahkan kemudian Ibu Tien secara rutin ngobrol-ngobrol ya dengan pelantun lagu Marilah Kemari ini gitu, seorang Titiek Puspa. Jadi kalau kemudian banyak orang yang menyatakan bahwa ini adalah penyanyi sepanjang zaman Indonesia, ya bayangkan saja tidak banyak yang bisa hidup di Indonesia melalui atau di bawah atau mengikuti lah 8 presiden Indonesia yang sedang berkuasa saat itu. Tapi memang waktu ya berkata lain. Nah, SBY Presiden ke-6, dia sebelum Titiek Puspa menghadap Sang Holik itu sedang membuat atau mempersiapkan lagu bertemakan lingkungan, dan termasuk Korps Komando Pasukan Khusus kita, Kopassus, itu mempercayakan Titiek Puspa menciptakan Mars Kopassus kalau saya tidak salah. Beberapa nama yang sering disebut-sebut pada saat saya ngobrol dengan Eyang Titiek Puspa, salah satunya adalah Bing Slamet. Ini ayah dari Adi Bing Slamet yang saat ini juga sedang dipromosikan ya, atau diusahakan sebagai bapak komedi Indonesia. Beberapa kali Titiek Puspa mengeluarkan emosi positif ya saat bercerita tentang Bing Slamet, termasuk hari-hari terakhir Bing Slamet menjelang dipanggil Sang Kuasa, sempat melaksanakan beberapa komitmen yang sebetulnya kalau dirasa-rasa dengan sakitnya saat itu nggak bisa gitu, tapi karena komitmen ya Bing Slamet tetap menjalankan itu. Kemudian Titiek Puspa juga menyampaikan kekagumannya kepada Presiden Jokowi. Dia sempat mengajak, termasuk berbincang pada saya untuk menghormati dan mencatat sejarah setiap Presiden Republik Indonesia yang ada. Dan beliau mengatakan Presiden Indonesia salah satu yang terbaik adalah Presiden Joko Widodo. Dia sempat mengajak juga untuk lebih menghargai Pak Jokowi. Itu teman-teman. Jadi seorang penyanyi ya, penyair itu memang sebetulnya dalam perjuangan atau mewakili rakyat ini mereka luar biasa. Jadi gini, penyair itu atau penyanyi atau yang memiliki karya-karya seni dan lagu itu bisa berkomunikasi dengan rakyat itu langsung ke jantungnya rakyat. Jadi dibandingkan dengan para pejabat ya yang harus beretorika, berorasi dan lain-lain, para penyair-penyair ini bisa menyampaikan pesan yang mereka inginkan dengan mudah, bahkan langsung sampai ke hati rakyat. Dan si penyair atau penyanyi ini bisa dengan mudah menggerakkan rakyat sesuai dengan apa yang diperjuangkan olehnya. Misalnya ada lagu judulnya Darah Juang. Darah Juang ini dinyanyikan oleh banyak sekali mahasiswa dan aktivis-aktivis pro-demokrasi yang ingin menyuarakan demokrasi. Darah Juang ini bercerita tentang bagaimana seorang mahasiswa atau seorang anak yang minta izin kepada ibunya untuk merelakan darahnya berjuang demi rakyat gitu. Dan salah satu inti poin atau inti dari lagu syair Darah Juang itu adalah kata di sini. Di sini. Nanti teman-teman cari tuh syairnya. Jadi biasanya lagu-lagu perjuangan kita tuh di sana tempat lahir beta gitu ya. Tapi syair ini di sini. Darah Juang itu mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami ya gitu. Syair Darah Juang ini mampu menembus ke relung hati, jantung hati para demonstran, para aktivis pro demokrasi sehingga tergerak untuk berjuang. Makanya banyak sekali idiom mengatakan bahwa pena lebih tajam dari pedang. Dan para penyair-penyair ini sebetulnya lebih ditakuti dari para orator-orator perjuangan. Politisi-politisi atau aktivis-aktivis pro-demokrasi yang berorasi, menyampaikan retorika-retorikanya, itu kalah kuat dengan syair-syair yang dilantunkan oleh para penyair dan penyanyi ini. Terus lagi kemudian Rendra, puisi-puisi Rendra itu juga menggugah perjuangan rakyat. Hairil Anwar ya, yang beberapa kali ya, ini dilihat ya, kalau ada pernah nonton Antara Rangga dan Cinta itu kan, yang dibaca tuh puisinya Hairil Anwar. Jadi para penyair ini memang untuk para penguasa yang otoriter, para penjajah, itu lebih ditakuti ketimbang politisi-politisi yang menyampaikan orasi-orasi retorika. Kenapa? Karena para penyair ini mampu menggerakkan semangat rakyat, apapun itu. Jadi sebetulnya memang disitulah level penyair gitu. Memang dengan syair-syairnya berada di
panggung perjuangan teratas. Sekali lagi kami di Satgas Kritik menyampaikan bela sungkawa, turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada para seniman, penyair yang sudah berkontribusi, dan kami secara khusus menyampaikan bela sungkawa dan turut berduka cita kepada Eyang Sumarti atau Titi Puspa. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karya-karyanya abadi, diingat dan mampu menjadi penyemangat rakyat Indonesia untuk mempertahankan Indonesia dan menjadikan Indonesia lebih makmur. Terima kasih. Tetap di Satgas Kritik jam 19 setiap hari, Senin sampai Jumat bersama saya, Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.